Jadi rumah gue tiba-tiba kedatangan paket misterius berukuran besar dengan tulisan simpan dengan aman atau hancurkan. Gue yang lihat itu pun langsung bingung. Gue coba lihat alamat paketnya dan itu bener ke rumah gue. Dan pas gue lihat pengirimnya, di situ tertulis kalau ini dari toko Mystery Toy. Cuma nggak ada detail lebih lanjut lagi. Gue pun terima tuh paket dan nanyain semua orang yang ada di rumah tentang itu paket siapa, karena gue sendiri nggak mesen. Tapi ternyata nggak ada satupun keluarga gue yang bilang kalau mereka mesen itu. Gue liatin paketnya itu terus-terusan dan yakin kalau alamatnya udah bener. Gue nyari tentang informasi tokonya di internet tapi juga nggak nemu petunjuk apa-apa. Akhirnya karena penasaran, gue pun berniat buat ngebuka itu. Tapi sebelum gue buka, pastinya gue coba kira-kira dulu di dalamnya ada apa. Takut tiba-tiba yang aneh-aneh kan ya. Tapi pas gue kocok-kocok paketnya, emang enteng banget, kayak hampir nggak ada isinya. Dan ketika gue buka, ternyata bener, emang paketnya cuma berisikan box berukuran besar yang nggak ada apa-apa di dalamnya, kosong melompong. Gue pun nggak mau ngabisin waktu buat hal-hal yang nggak jelas itu. Jadi gue taruh itu paketnya di pojokan kamar dan gue terus ngelanjutin dengan aktivitas yang lain. Tapi lama-lama gue ngerasain aura yang aneh dari box itu, dan entah kenapa gue jadi mulai bertanya-tanya sama diri gue sendiri tentang boxnya. Nggak tahu kenapa tapi kayak tertantang aja gitu untuk gue buat cari tahu. Akhirnya gue pun bereksperimen dengan box itu. Gue mulai dengan ngeliat boxnya secara menyeluruh dan nggak ada yang spesial, cuma kardus coklat dengan beberapa coretan dan goresan aja di dalamnya. Gue pun coba tebalikin kardusnya dan sama, nggak ada apa-apa. Eksperimen gue pun nggak membuahkan hasil apa-apa. Jadi gue pikir kalau box itu emang bukan apa-apa. Mungkin cuma orang iseng aja yang tiba-tiba ngirimin. Akhirnya gue jadiin aja tuh box sebagai tempat sampah. Gue buang selembar kertas di dalamnya dan gue tutup. Tapi pas gue mau rebahan, betapa terkejutnya gue kalau kertas yang baru aja gue buang malah ada di atas kasur. Gue lihat ke dalam box dan ternyata bener aja kosong. Gue pun coba masukin lagi kertasnya ke dalam. Gue tutup sebentar, terus gue buka lagi dan itu beneran hilang. Tapi pas gue lihat di atas kasur, ternyata kertasnya nggak ada di situ. Akhirnya gue cari ke sekeliling rumah dan nemu itu di kolong meja adik gue. Aneh banget, tapi setelah beberapa kali percobaan, sekarang gue udah tahu cara kerja boxnya. Dia mindahin barang yang ada di dalamnya ke tempat lain secara acak. Kita nggak tahu bakal dipindahin kemana dan di mana. Bahkan pulpen biru yang tadi gue taruh aja gue nggak bisa temuin sampai sekarang. Cuma ya udah, gue nggak peduli lagi karena misterinya udah terpecahkan. Besoknya gue baru aja pulang kuliah dan kebetulan udah bawain adik gue makanan yang dia suka. Tapi entah kenapa seisi rumah kayak ada bau nggak enak. Gue pun refleks untuk langsung ngechat mamah gue buat bilang tentang bau ini sambil nyari adik gue yang ternyata dia nggak ada di kamarnya. Gue terus cari-cari ke sekeliling rumah dan masih nggak nemu juga. Dia sih emang suka begini, ngumpet di suatu tempat terus ngagetin gue tiba-tiba. Jadi gue taruh makanannya di meja dan keliling rumah pura-pura nggak tahu apa-apa. 10 menit berlalu dan gue masih juga belum nemuin dia. Akhirnya gue pun